Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang teman-teman dari Mandua, Kabupaten Serang, dan beserta ibu-ibu dan bapak-bapak guru dan teman-teman sekalian. Selamat datang di kampus baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Semoga kalian bisa nyaman di sini dan bisa mengikuti acara dengan baik dan benar. Selanjutnya ada sambutan dari perwakilan dari Mandua Kabupaten Serang, yaitu Bu Ida Daniato Mastufah, SPDSI. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berada di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita semua umatnya sampai akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru Mandua Serang, yang kami hormati pula mahasiswa ya di sini, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan juga tak lupa anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan dari Mandua Kabupaten Serang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi mungkin pertama saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada kampus Untirta yang telah memberikan kami kesempatan untuk berada di tempat ini. Karena mungkin ini pertama kali kami melakukan kunjungan ke kampus, yang dimana kampus ini adalah kampus yang luar biasa menurut kami di Banten. Karena mungkin, mohon maaf Bapak, mungkin kami hanya lewat-lewat saja gitu, belum pernah masuk ke sini. Dan akhirnya Alhamdulillah hari ini kita bisa berada di tempat ini. Dan kami rasa luar biasa di sini sambutannya. Terima kasih banyak kepada Bapak dan seluruh sivitas akademika di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini. Tujuan kami kemari mungkin yang pertama adalah untuk mengantarkan anak-anak kami agar mereka lebih mengenal dunia kampus. Karena mereka sebenarnya banyak yang berkeinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi ada kendala ini dan itu, kadang mereka mengurungkan diri untuk tidak maju. Nah, kami di sini berharap setelah melakukan kunjungan ini, mereka semakin termotivasi dan semangat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian, selain itu juga kami berharap dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berkenan untuk memberikan anak-anak kami gambaran mungkin ya, gambaran seperti apa, ada apa saja di kampus ini. Nah, di kampus ini ada jurusan apa saja. Kemudian bagaimana cara masuk ke kampus ini, Pak? Karena jujur kami pun belum banyak tahu bagaimana cara masuk ke perguruan tinggi. Mungkin yang kami tahu hanya melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri, itu saja. Dan itu pun baru kami lakukan tahun ini untuk tahun ketiga. Karena sekolah kami baru negeri di tahun 2019, Pak. Ya, di tahun 2019 kami baru negeri di bulan Agustus, bulan Desember kami akreditasi, dan Desember akhir kami langsung mengikuti SNMPTN. Alhamdulillah. Gitu. Nah, itu pun kami lakukan akreditasi tersebut, kami lakukan supaya anak-anak bisa mengikuti jalur SNMPTN. Karena kalau tidak terakreditasi memang tidak bisa ya Pak ya. Dan Alhamdulillah ini tahun ketiga mereka bisa mengikuti SNMPTN. Seperti yang dapat saya sampaikan, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dari kami atau anak-anak kami yang mungkin dari perilaku, kurang sopan dan sebagainya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Ibu Ida atas pemaparan, atas penyambutannya. Selanjutnya ada sambil menunggu sambutan dari Wakil Rektor Bidang Akademik, dipersilakan kepada Kepala UPPMB Untirta, yaitu Patri Cahyono untuk pemaparan materinya. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang ke kampus baru kami, dan kebetulan memang kita baru pindah ke sini di awal tahun ini. Jadi cukup kaget juga sebenarnya saya terima surat undangan dari Ibu Ida ya. Dan kita sebenarnya senang sekali ya dengan sambutan atau keinginan dari adik-adik atau pihak sekolah ingin berkunjung ke Untirta, yang mana mungkin masih banyak yang belum tahu Untirta, padahal masih tinggalnya di Banten-Banten juga. Jadi memang kita juga ada rencana sosialisasi mungkin ke sekolah-sekolah, ke guru BK. Ya. Jadi sambil menunggu Pak WR1, saya buka dulu mungkin ya pemaparan sedikit tentang Untirta. Mungkin yang tadi ditanyakan oleh Bu Ida ya, ada fakultas apa saja, kemudian juga ada prodi apa saja. Mungkin sebelum ke video tentang kampusnya sendiri, kita akan menjelaskan atau memberitahu tentang fakultas dan prodi yang ada di Untirta. Next. Next lagi. Ya, next lagi. Oke, di kita nih hanya ada 7 fakultas, baru 7 fakultas dan 1 pasca sarjana. Dan isinya apa saja fakultasnya bisa kita lihat di sini. Next. Nah, ada fakultas hukum. Fakultas hukum ada berapa prodi? Lanjut. Cuma ada 1 kalau hukum ya, ada hanya hukum saja, tapi nanti banyak bidang-bidang, ada pidana, perdata dan lain-lain. Jadi memang walaupun hanya 1, kuotanya cukup besar ya, karena memang ini prodi yang mempunyai kuota paling besar dibanding prodi yang lain. Next. Nah, kemudian ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dibuka semuanya Tom. Terus sampai habis. Nah, ini FKIP ini jumlah prodinya paling banyak, ada 18 ya. Tapi kuliahnya nggak di sini, kampusnya ada di Ciwaru ya. Jadi adik-adik yang memang berminat di prodi ini, salah satunya nanti akan menghubungi kampus Ciwaru. Yang kampus Ciwaru belum pernah tahu juga ya? Belum ada yang ke sana ya? Oke. Ya, di kita ada 5 kampus di kita ya. Ada Pakupatan, kemudian Cilegon, kemudian Ciwaru, ada Kepandean, baru Sinangsari. Sini yang terakhir. Nah, ini prodi-prodi yang ada di FKIP. Jadi adik-adik dari sekarang itu kalau bisa, ini kelas berapa semuanya? 11-12 saja. Nah, untuk yang 12 harus sudah punya keinginan dengan ke prodi yang mana. Yang masih di 11 siap-siap. Jadi malah lebih bagus sebenarnya yang 11, jadi sudah mempersiapkan dari sebelumnya. Jadi jangan sampai nanti adik-adik sudah lulus SMA bingung pengen yang mana, akhirnya larinya ke orang tua, kata bapak disuruhnya ini. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi adik-adik harus punya keinginan atau passionnya kemana sih untuk prodi, untuk kuliah nanti ya. Jadi dari sekarang harus sudah mencari tahu informasinya. Nah, kelihatan ya? Kasih. Waduh, kasih. Ini tampil dari sini ya. Kalangan tiang soalnya, tiangnya gede-gede. Bisa kasih yang biar sama-sama lihat. Coba. Ya. Oke. Sip. Nah, tadi nggak kelewat cuma 1 slide sih, hukum doang ya, nggak masalah, itu cuma ada 1 prodi yang hukum. Jadi paling banyak ini, kalau dilihat lagi adik-adik yang tadi kehalang, prodi di FKIP ada 18 ya saat ini. Mungkin ada yang dari PGSD atau Guru Sekolah Dasar, PAUD, atau mungkin ada yang di Saintek ya. Di kita juga ada teknik elektro dan dari masih dari pendidikannya, bukan fakultas teknik. Ya. Jadi di FKIP sendiri ada yang mempelajari teknik elektro dan teknik mesin. Next.
Fakultas Teknik. Oke, next lagi. Isinya apa saja Fakultas Teknik. Terus sampai habis, sampai informatika. Nah, ini kelewat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 prodi. Yang terakhir, informatika, itu baru tahun ini adanya. Baru muncul, prodi baru. Tapi, walaupun prodi baru, ternyata viral. Yang paling banyak peminatnya malah di teknik itu informatika. Dibanding yang sudah senior jurusan. Ya. Ini lokasinya ada di Cilegon, kampus Cilegon. Ya, untuk adik-adik yang jadi nggak ada laki-lakinya ya. Oh, salah. Saya nggak bisa. Jadi panitia. Oke, jadi yang mungkin laki-laki ya yang senang teknik mesin atau dan lain-lain. Ini juga laki, tapi enggak juga. Perempuan juga bisa. Kalau memang minatnya ada di saintek atau memang ternyata tukang ngoprek elektronik segala macam, kan tidak untuk kemungkinan perempuan juga bisa. Ya, itu lokasinya ada di Cilegon. Next. Yang keempat, fakultas pertanian ada apa aja? Ya, dibuka terus sampai satu lagi. Ya, beda sendiri nih. Ada yang warna merah beda sendiri. Jadi yang merah ini rencananya baru tahun depan 2022 ini kita upload di datanya di pusat. Jadi mulai masuk di pemilihan prodi di tahun 2022. Ya, sebelumnya hanya 4 prodi, sekarang jadi 5 prodi untuk di pertanian Faperta. Faperta ini mungkin sama aja, ini juga peminatnya banyak. Karena sekarang kita juga memiliki lahan yang cukup besar juga. Kemudian dari Kabupaten Serang kita juga diberi hibah lahan juga di Carasari ya, di Panegang. Lumayan berapa hektar tuh untuk lab pertanian juga. Jadi yang minat di sini itu lahan prakteknya cukup luas ya. Jadi ini cukup mumpuni juga nih sebenarnya untuk yang fakultas pertanian ini. Mungkin ada yang bapak ibunya aktif di pertanian atau perkebunan, itu bisa memilih untuk meneruskan usaha. Orang tua bisa memilih untuk prodi fakultas di pertanian ini ya. Untuk sains kelautan kita masih belum ada, masih baru. Dan mudah-mudahan bisa muncul di tahun 2002 untuk pilihan prodinya. Ya. 4 fakultas. Next, yang fakultas yang kelima, dibuka semua tahun. Ini juga banyak. Ini kedua paling banyak peminatnya, terutama manajemen dan akuntansi. Ya, karena orang tahunya yang paling Next lagi, udah. Nah, orang-orang tahunya milih manajemen dan akuntansi karena apa? Katanya lulusannya gampang kerja, katanya. Karena memang kalau kita lihat di lowongan-lowongan di koran-koran segala macam, memang paling sering basicnya manajemen dan akuntansi. Tapi enggak juga. Jadi sekarang ini tidak hanya ini. Jadi ada beberapa prodi juga yang lain yang memang nanti kebutuhannya mungkin tahun ini lagi butuh banyak manajemen dan akuntansi. Kita belum tahu tahun depan seperti apa perkembangan bisnis atau usaha di Indonesia. Jadi tidak menutup kemungkinan seluruh prodi pun nanti dibutuhkan. Ya, trik pertama untuk adik-adik, kalau bisa, kalau yang ngerasa, saya kayaknya nggak mungkin nih lulus di Untirta segala macam. Lihat dari peminatannya nanti. Kalau ini viral, banyak peminatnya, cari yang agak sedikit. Gitu. Itu triknya, ya. Jadi karena nggak menutup kemungkinan. Kayak misalkan mungkin dulu di FTIP itu BK ya, bimbingan konseling, sedikit peminatnya. Sekarang dibutuhkan sekali BK itu. Akhirnya banyak juga peminatnya. Begitu juga dengan guru SD dan PAUD. Dulu orang harus jadi guru SD, jadi PAUD. Nah, begitu lulus PAUD, dia buka OBR sendiri. Kalau bersama di kompleknya atau di mana, karena ilmunya ada, basicnya ada, akhirnya terpakai juga. Jadi adik-adik jangan terpaku sama yang viral-viral lah sebenarnya jurusannya, ya. Karena yang lain kan sebenarnya bermanfaat. Kalau kita benar belajarnya, bisa kita terapkan di kedepannya untuk sendiri juga nanti.
Nah, ini yang warna merah. Selain S1, untuk yang ekonomi, kita ada D3 juga. Ada 4 prodi, akuntansi, manajemen pemasaran, perpajakan, dan perbankan keuangan. Biasanya gini, dari semua jalur, dia nggak masuk nih. Akhirnya nyoba ke D3. Bisa, kita D3 ada ini, dan ada S1 alih jenjang. Lulus dari D3, bisa lanjut ke S1 ekonominya. Ya, jadi jangan takut juga untuk yang SN-nya gagal, SBMPTN gagal, mengirim yang S1 juga gagal, kita masih ada D3. Ya, jadi D3 itu masih bisa lanjut. Kita ada program S1 alih jenjang. Jadi untuk ekonomi ini nanti bisa lanjut ke S1-nya. Jadi sama aja sebenarnya, jadi S1 Untirta juga. Ya, jadi kesempatannya masih ada untuk kuliah di Untirta. Next. Nah, yang keenam, FISIP nih, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ada apa aja prodinya? Silakan, Tom. FISIP itu ada tiga prodi. Ini aja. Walaupun 3 prodi, sama ini juga ketetapannya lumayan. Peminatnya banyak sekali. Ya, administrasi publik, ilmu komunikasi, pemerintahan. Karena ini juga yang sering nongol di koran-koran sih untuk lowongan. Jadi lumayan. Ya. Jadi dan ini juga akreditasinya sudah A semua untuk yang FISIP. Ya. Jadi adik-adik yang minat di politik atau di pemerintahan atau ilmu komunikasi, kita ada Untirta TV, ada radio, nah itu di ilmu komunikasi, desain segala macam, ya. Jadi untuk adik-adik yang aktif, jiwa apa ya, mungkin sering nonton TV gosip segala macam, entertainment, itu bisa ke sini, ya. Dan nanti langsung magang di kita ada radio, ada TV, langsung bisa live. Karena di kita juga banyak acara-acara yang menggunakan teknologi ini atau bidang ini, seperti wisuda online, itu kan pasti tim TV segala macam. Jadi kita jadi mini stasiun TV lah, ya. Jadi prakteknya cukup lumayan juga untuk di ilmu komunikasi, ya. Ini FISIP, kuliahnya di sini kok, aman di Sindang-Sari. Jadi langsung kampus baru. Oke, next yang ke-7. Nah, fakultas kedokteran dibuka semua dong sampai ke D3-nya. Nah, stop sampai sini. Yang S1-nya itu ada kedokteran, kemudian gizi, ilmu keolahragaan, keperawatan. D3-nya kita juga ada, hanya keperawatan aja kalau D3-nya. Ya. Untuk yang kedokteran ini kampusnya mencar. Awalnya hanya di Cilegon, bareng dengan teknik. Ya. Setelah kita pindah ke Sindang-Sari, mungkin kabupaten kosong diisi sama kedokteran. Akhirnya di kabupaten diisi oleh kedokteran pasca sarjana dan diploma FEB ekonomi, masih di kabupaten saat ini. Ya. Nah, yang keperawatan D3 atau S1-nya itu di kampus Kepandean. Jadi kedokteran itu punya 3 kampus. Tapi untuk keperawatan, yang mungkin adik-adik pengen jadi perawat lah nanti lulusnya sini. Dan kita cukup bagus kerjasamanya dengan rumah sakit. Jadi insya Allah lulusannya juga aman sih, ya. Gitu. Jadi yang berminat di keperawatan, silakan mendaftar ke kedokteran. Saya pengen kedokteran aja, karena yang ini walaupun masih baru dari 2019, tapi memang selalu nomor 1 peminatnya. Yang minat banyak sekali. Karena kan sekarang kedokteran dibanding saya ke Unila atau ke UI, ITB segala macam, mungkin selain jauh, saingannya juga cukup ketat. Ya, untuk kedokteran ini di mana-mana selalu jadi idola lah ibaratnya. Mungkin yang sering ditanyain mungkin kedokteran di sini berapa sih SPP-nya, UKT-nya? Ya kan, tanya itu pasti gede. Mungkin hanya ini yang baru kita bisa infokan, sekitar range-nya itu 15 sampai 22 juta per semester. Kenapa mahal kedokteran? Wajar. Operasional untuk kedokteran lumayan. Alat-alatnya juga, waduh,
Belum kita beli mayat kiloan. Oh, enggak. Ada sih mayat ya, ada. Tapi di Cilegon, tapi nggak kiloan ya. Kesannya beli daging banget. Ya. Jadi memang untuk biaya pemeliharaan juga cukup lumayan. Oh, ini sudah datang Bapak Wakil Rektor 1, Pak Agus Tari. Mungkin nanti bisa dilanjut lagi MC. Oh, selamat datang Pak. Tadi masih kelewat. Oke, mungkin dilanjut dulu atau pembukaan dulu. Tutup dulu sebentar ya ini ya. Tamu katanya Pak. Ini udah 7 fakultas, sudah terakhir di 7 fakultas ini. Saya keperawatan, kemudian sudah untuk fakultas ada 7, kemudian nextnya untuk pasca sarjana. Biar kita habiskan satu file dulu. Oke, dibuka semua pasca sarjana untuk ibu-ibu guru nih, Bapak Ibu guru mungkin berminat S2 dan S3 di Untirta. Kita ada apa saja? Kita lihat di sini. Cukup banyak juga di sini S2-nya. Satu lagi S3-nya. Oke. Nah, untuk S2-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 prodi. Kemudian kita juga ada S3-nya, baru ada 2. Dan setiap tahun insya Allah bertambah terus. Karena memang peminat untuk S2 juga pasca cukup banyak. Ya. Dan Bapak Ibu yang berminat di pasca sarjana di kita ada prodi ini. Silakan kalau enggak nanti infonya ada di web kita atau WPMB. Next. Nah ini tadi kampusnya. Nih bisa dilihat nih ada 5 kampus, ada apa saja setiap kampusnya. Mulai yang pertama Pakupatan. Pakupatan kita isinya ada kedokteran sebagian ya, kemudian ada pasca sarjana dan FEB yang D3-nya. Kemudian di Cilegon itu masih ada 2, fakultas teknik dan kedokteran. Karena labnya masih ada di sana. Termasuk yang mayat tadi ada di sana. Jadi aman kalau mau ke sana. Kemudian di kampus C yang Ciwaru itu FKIP khusus, FKIP saja. Kemudian yang kampus D Kepandean. Kepandean ada kedokteran juga, keperawatan khususnya. Ya. Tahu kan Kepandean di mana? Kalau nggak tahu ingatnya Lotemat aja. Kita pasti tahu. Dekat situ soalnya. Kemudian di Sindang Sari di sini itu ada fakultas FISIP, PPB dan FH. Ya, jadi ada 4 fakultas di sini. Kemudian ada beberapa sarana lainnya juga yang ada di sini. Kemudian next. Nah ini media sosial kita. Ya, jadi infonya dari sini, cuma dari sini, jangan dari info yang lain. Ya, takutnya ada hoax, ya, ada hoax. Nah ini info-info resmi kita, info-info tentang Untirta itu ada di sini semua, mulai dari webnya, linknya ada Untirta.id, pmb.untirta.id, kemudian ada Instagram, YouTube, dan 2 paling bawah LTMPT itu untuk info SNMPTN dan SBMPTN, karena 2 jalur ini adalah jalur nasional, otomatis yang punya hajat juga LTMPT. Jadi infonya di-share ke web kita juga, tapi untuk info resminya sebenarnya dari pusat ltmpt.ac.id. Kemudian untuk yang paling bawah smptnbarat.id itu S1 mandiri kita memang gabung ke wilayah barat, jadi infonya ada di smptnbarat.id. Gitu. Next up. Next. Oke, terima kasih. Mungkin nanti dilanjut oleh Pak WR1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Patri Cahyono atas pemaparan materinya. Selamat datang untuk Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. Haji Agus Safari MSI. Selanjutnya ada acara sambutan sekaligus pembukaan acara yang akan dibuka oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Untirta, Bapak Dr. Haji Agus Safari MSI. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama tentunya marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang cerah ini kita sama-sama hadir di auditorium multimedia atau istilahnya convention hall di kampus Sindang Sari. Salawat dan salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya yang telah berubah dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang ini. Pertama-tama yang saya hormati ini Ketua PNB Pak Tri Cahyono, kemudian tentunya Bapak Ibu rombongan ya dari Mandua Kabupaten Serang ya. Ada Bapak Ibu guru baik itu BP maupun guru dari Mandua, kemudian tentunya dari siswa-siswi di Mandua Kabupaten Serang dan koordinator atau subkoordinator dari Humas dan tim ini hadir semuanya. Alhamdulillah, tentunya ini sebuah kebanggaan bagi kami tentunya di Untirta dikunjungi oleh siswa-siswi Mandua Kabupaten Serang. Kemarin sebenarnya sudah ada informasi ke Pak Tono ya bahwa dari Mandua Kabupaten akan berkunjung untuk meminta informasi sekaligus mengelilingi atau melihat atau mendengar informasi langsung ya terkait dengan kondisi di Untirta. Nah, sebenarnya tahun 2021 awal Bapak Ibu dan para siswa ya ini baru ditempati awal tahun ya Pak Tono ya. Ya sekitar bulan Januari. Sebelumnya kita kan di Kabupaten di sebelah terminal. Alhamdulillah dengan adanya program SDB ini kita bisa mendapatkan kampus yang ya alhamdulillah lumayan megah gitu ya. Dan ini alhamdulillah sudah diresmikan oleh Pak Presiden pada bulan Maret ya. Pada bulan Maret tahun ini, sehingga kita secara resmi sudah menempati di sini. Yang dulunya menjadi kampus pusat, yang jadi kampus pusatnya di Pakupatan, sekarang di sini kampus pusatnya, Pak. Nah di Pakupatan itu tadi sebagian sudah dijelaskan sama Pak Tono, di Pakupatan itu jadi ditempati oleh pasca sarjana D3, kemudian ada di Ciwaru FKIP, Pandaian, kemudian di Cilegon ya. Cilegon itu ada teknik dan sebagian dari prodi ilmu kedokteran. Tentunya bagi adik-adik siswa kelas 11 dan 12 di Mandua ini akan banyak informasi yang akan disampaikan. Mungkin nanti terkait dengan saringan masuk penerimaan mahasiswa baru, ya. Kemudian informasi-informasi terkait dengan prodi-prodi yang ada di masing-masing fakultas. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan. Tentunya di Untirta ini saat ini memang terus melakukan pembangunan baik fisik, SDM ya, infrastruktur. Karena kita memang di Untirta ini kan ingin mewujudkan kampus yang terintegrasi, smart and green, yang berkompetisi di level ASEAN tahun 2030 ya. Jadi itu sekarang yang lagi dipersiapkan ya. Kita membangun infrastruktur, kita juga membangun sistem smart campus ya, yang terintegrasi. Kemudian kita juga mengembangkan SDM dan terus mengembangkan prodi-prodi baru ya, baik itu D3, S1, S2, bahkan S3 ya. Mungkin Bapak Ibu yang mau sekolah S2, S3 di sini sebenarnya ada. Kalau di
S2 pendidikan sudah duluan ya. Kemudian ada juga S3 pendidikan juga ya. Yang ingin melanjutkan lagi, ada S3 akuntansi. Nah, bagi adik-adik tentunya yang ingin menjadi perawat, ada D3 keperawatan ya. Ada D3 ekonomi, itu ada 4 prodi ya Pak, betul ya? Ada kurang lebih ada 4 prodi di D3 ekonomi. Kemudian tentunya mungkin yang menjadi favorit ya. Yang menjadi favorit meskipun ini prodi baru sebenarnya di prodi kedokteran ya. Di kurang lebih 2 tahun terakhir ya, kita sudah 3 angkatan ya Pak ya. Untuk kedokteran ya Pak Tono ya, dari 2019. Jadi ketika dibuka itu pesertanya peminatnya banyak sekali. Kita juga buka yang terbaru juga teknik informatika, itu pun juga langsung banyak peminatnya itu. Kemudian keperawatan S1 juga lumayan banyak peminatnya. Ada D3 keperawatan, ada S1 keperawatan. Itu juga minatnya banyak. Dan ya setahun ini memang banyak prodi-prodi muncul, ada prodi kelautan, ya baru muncul. Jadi tahun depan itu sudah masuk penerimaan untuk prodi kelautan. Ya. Jadi ada yang dari eksak tentunya bisa apa? Ya kan biasanya prodi baru mungkin awal-awal, tapi untuk kedokteran, keperawatan, informatika itu langsung ininya banyak. Ketika dibuka di di LTMPT ya Pak ya, baik di SNMP SNMPTN, SBM itu peminatnya banyak sekali. Jadi saya pikir ya bagi adik-adik di Mandua Kabupaten bisa ikut bersaing ya untuk masuk di Untirta. Ya kalau bagi ini mungkin menambahkan, tadi Pak Tono juga sudah menyampaikan juga, untuk program penerimaan mahasiswa baru kita kan ada 3 jalur sebenarnya sama D3. Jadi ada jalur SNMPTN, SBM, kemudian SNMPTN dan Mandiri ya. Jadi SNMPTN-nya digabung sama yang Mandiri ya. Nah, untuk yang SNMPTN tentunya ini jalur prestasi sebenarnya. Jalur prestasi bagi sekolah ya harus mendaftarkan siswanya di PDSS ya Pak ya. Tapi di situ yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, tentunya tidak hanya nilai raport sebenarnya, tapi nilai-nilai non akademik itu juga perlu dimasukkan juga gitu. Karena itu jadi pertimbangan juga untuk penerimaan mahasiswa atau jalur SNMPTN. Tapi kalau jalur SBMPTN itu memang murni tulis nasional gitu ya. Itu memang yang seleksinya nasional. SNMPTN juga nasional, tetapi yang jelas itu berdasarkan prestasi akademik dan juga ada pertimbangan untuk yang non akademik. Kemudian yang SNMPTN, yang jelas untuk yang S1 kita ada kerjasama dengan BKSPTN Barat. Ya. Alhamdulillah kita ketua BKSPTN-nya Untirta. Jadi ada berapa sekarang Pak ya? 36 perguruan tinggi. Ya, jadi Pak Rektor Untirta sebagai ketua BKSPTN-nya di wilayah Barat ini melaksanakan ujian secara bersama. Ya. Kita juga menyaring dari beberapa wilayah gitu yang ada di Sumatera juga ya, Sumatera dan sebagian Kalimantan ya, tapi sebagian besar Sumatera dan Jawa bagian Barat sebagian dan Banten. Kemudian yang untuk mandiri untuk D3 ekonomi dan keperawatan. Jadi adik-adik siswa-siswi Mandua banyak peluang yang bisa dimanfaatkan ya. Kemudian untuk hari ini tentunya silakan mencari atau bertanya ataupun mencari informasi ya terkait dengan prodi-prodi yang ada di Untirta. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi adik-adik siswa-siswi Mandua Kabupaten Serang. Dan bagi kami tentunya nanti
ada program lanjutan ya Pak Tono ya terkait dengan sosialisasi dan promosi terkait dengan kegiatan mahasiswa baru. Jadi mungkin nanti kalau dalam waktu tertentu ada kegiatan yang dilakukan secara online ya mungkin ya, jadi bisa mengikuti lagi gitu ya. Mungkin kita juga akan mengundang guru-guru BP, BK, guru BK ya. Nanti ada jadwalnya juga. Saya pikir itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Ya kami sekali lagi menyampaikan selamat datang bagi rombongan 2 Kabupaten Serang. Mudah-mudahan bisa mendapat informasi yang komprehensif terkait dengan kondisi kita. Ya, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Untirta, Bapak Dr. Haji Agus Safari Amasi atas sambutan dan pembukaannya. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Oh iya boleh. Selanjutnya ada sesi foto dengan Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik. Minta untuk berdiri semuanya untuk menjadi membuka. Ya, masuk dulu sini sebentar, saudara. Teman duta boleh memposisikan. Oke, siap. 1, 2. 1, 2. Jawara. Penduta Jawara begini. Oke, tangannya Jawara. 1, 2. Oke. Iya, iya. Terima kasih banyak ini. Oh,
Kita baru dapat hari Sabtu kemarin, ini launchingnya baru Sabtu kemarin di LTMPT-nya. Jadi tentang penerimaan mahasiswa baru PTN tahun 2022 ya. Jadi nanti setelahnya baru kita muter ya. Kita tur kampus. Next. Oh ini nggak bisa di next gitu aja. Baik, lanjut. Next, then. Oke. Nah, kalau jalur pertama itu ada namanya SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jadi SNMPTN dan SBMPTN, PBK, itu yang punya hajat LTMPT, ya, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Jadi mereka yang mengadakan. Kita hanya sebagai pelaksana. Ya. Atau dulu panlok lah istilahnya kalau dulu ya. Jadi lembaga ini yang mengatur jadwal, kemudian juga yang membuat soal, yang menyeleksi, itu semua dari LTMPT. Ya. Nah, di sini kita lihat terdapat 3 jalur seleksi, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Nah, mandiri ini itu tidak wajib menggunakan nilai UTBK, jadi bisa mengadakan sendiri. Makanya kita ikut ke BKS PTN Barat, ya. Ada 36 PTN di sana, mulai dari ujung Jawa Barat sampai ke Sumatera, sampai ke Aceh, dan Palangkaraya untuk Kalimantan. Ya, jadi PTN yang ada di wilayah Barat itu mengadakan ujian mandiri serempak. Jadi soalnya kita sama, jadi kayak mini LTMPT, ya. Jadi kita ujiannya bareng-bareng, tapi hanya di wilayah Barat untuk yang mandiri. Next. Oke, tadi fungsinya sudah tahu ini LTMPT yang mengadakan dan mengelola ujian secara nasional. Next lagi. Nah, kuota daya tampungnya. Kita lihat di sini ada 3 nih. 1 SNMPTN, 2 SBMPTN, 3 jalur mandiri. Ya, kita lihat yang SNMPTN karena mandiri Kabupaten Serang sudah masuk, bisa ikut SNMPTN ya. Jadi SNMPTN ini minimum itu 20% dari daya tampung yang kita tentukan, ya. Jadi kita harus misalkan ada 1000, berarti harus minimum 200, minimum bisa lebih, nggak boleh kurang. Kita malah kena audit kalau kurang dari 20%. Kemudian SBMPTN juga minimum 40%, sisanya baru ke mandiri. Tapi mandiri dipatok maksimumnya 30%, nggak boleh lebih. Malah aneh kalau kita banyakkan mahasiswa mandiri, nggak boleh. Makanya ada aturan yang dibuat oleh pusat 20, 40, 30. Kok cuma 90% kalau total? Karena ini minimum. SN dan SB itu minimum, jadi bisa nambah. Ya total jadi 100%. Ya. Untuk yang SNMPTN itu berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN. Untitas sendiri itu tidak hanya dari nilai rapor untuk menilai SNMPTN atau jalur undangan. Jadi siswa-siswa yang aktif ikut olimpiade apa itu kita rangkul, ya. Kenapa tidak hanya nilai rapor yang kita ambil? Pertama, kalau hanya nilai rapor, SMA atau MAN, SLTA yang akreditasinya A, itu poinnya sama. Tapi ada sekolah ini katanya royal nilai raportnya, yang ini pelit nilai raportnya. Padahal SMA favorit. Akhirnya apa? Otomatis yang SMA favorit, yang guru-gurunya pelit nilai raportnya, nggak bisa bersaing. Ya. Makanya kenapa tidak hanya nilai rapor untuk di jalur SNMPTN. Ya. Kita juga akan merangkul siswa yang aktif, yang ikut lomba level nasional atau bahkan internasional.
itu soalnya prestasi lebih. Ya. Jadi kita rangkul yang mempunyai prestasi juga. Di PDSS ini semua data ada. Ini raport kita upload. Yang upload Bu Ida. Oke, di PDSS ini ada kan ada raport dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian juga mungkin ada upload sertifikat. Ya, dia ikut apa saja. Nah, segala data yang di-upload di PDSS itu ada nilainya. Ya. Jadi kemungkinan bisa jadi rankingan di sekolah, yang itu kan sekolah kan, untuk yang SNMPTN, bisa jadi yang nilai raportnya tinggi kalah dengan yang di bawahnya, karena yang bawahnya mengupload atau ada kegiatan prestasi lainnya. Ya, jadi jangan kaget kalau kok dia sama-sama milih prodinya A, dua anak ini, tapi yang lulus malah yang bawahnya. Kenapa? Itu tadi kita cek lagi di PDSS-nya, dia mengupload untuk prestasi lainnya. Ya. Jadi ada nilai yang lebih juga. Kalau misalkan di kampus lain, Unpad atau di mana, mereka hanya nilai raport, tidak masalah. Di sini juga kan yang ditetapkan oleh PTN. Masing-masing PTN punya formulanya masing-masing. Sekarang kalau ITB, UI hanya nilai raport, dari yang daftar aja udah mikir-mikir kalau ke UI atau ITB. Jadi memang sudah terseleksi dari waktu daftar. Makanya dia berani ngambil hanya nilai raport aja. Karena UI, ITB atau yang kampus-kampus besar lainnya juga mungkin ketetatan atau dari persaingan yang daftar juga orang-orang sudah mulai tahu, banyak yang tahu. Kita sedang menuju ke sana. Makanya kita tetapkan untuk saat ini atau tahun ini dan tahun depan kita masih mengambil nilai dari selain nilai raport. Ya. Karena itu tadi perbedaan cara input nilai raport itu beda-beda ternyata. Kita punya pengalaman kemarin dapat data dari semua SMA di Banten, ya variatif. Sesama akreditasinya A, otomatis poinnya sama. Cuma begitu di filter dan nilai raport, itu tadi ada yang sekolah yang memang mudah sekali ngasih nilai besar, gitu. Ya. Kemudian, yang untuk SNMPTN pendaftaran gratis, biaya ditanggung oleh pemerintah. Kemudian kita ke sebelahnya SBMPTN. SBMPTN itu ada UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Ya. Jadi ada biayanya, kalau cuma disubsidi pemerintah, jadi nggak terlalu besar biayanya. Di sini hanya nilai UTBK saja yang kita gunakan untuk penerimaan atau faktor kelulusannya. Ya. Yang mengolah langsung dari LTMPT. Jadi dua ini, SN dan SBMPTN, kita tidak ikutan yang ranking mereka, yang nilai mereka, hasil baru dikasih ke kita, baru kita SK-kan. Ya. Jadi semua yang mengolah dari LTMPT. Kemudian jalur mandiri. Nah, mandiri ini kita sudah dari tahun 2018 ya, 18 itu sudah ikut ke BKS PTN Barat. Awalnya hanya 10 PTN. Terakhir tahun ini 17 PTN yang ikut UTBK-nya SMM PTN Barat. Jadi anggota BKS PTN Barat itu belum tentu ikut ujian bareng kita. Kemarin hanya 17. Nah, mungkin kemungkinan tahun depan itu seluruh anggota BKS PTN Barat akan ikutan UTBK SMM PTN Barat. Kayaknya akan bertambah jadi 36. Nah, ini kalau misalkan adik-adik memang kenapa kita tidak menggunakan nilai UTBK? Karena tidak semua siswa itu daftar UTBK. Jadi pengalaman 2 tahun ke belakang banyak siswa yang tidak sempat bikin akun LTMPT. Ya. Jadi akhirnya tidak bisa ikutan dua ini, S dan SB. Kalau kita terapkan juga menggunakan UTBK, otomatis hangus itu yang siswa yang tidak mendaftar atau mempunyai akun LTMPT. Ya.
Makanya untuk saat ini kita masih belum berani menggunakan UTBK karena dimulai cukup banyak di wilayah Banten siswanya yang tidak ikutan dua ini. Ya, jadi kalau ikutan ini cuma ditutup aja kesempatannya, habis dia tidak bisa kuliah di Untirta. Nah, kita menggunakan seleksi mandiri SNMPTN Barat sama UTBK juga. Baru jalan tahun ini full UTBK. Tahun kemarin masih nyampur, ada yang UTBK dan ada yang pakai LCK. Nah, untuk tahun depan itu mulai tahun ini dan seterusnya menggunakan ujian tulis berbasis komputer. Jadi sama dengan UTBK ya, SBMPTN. Next. Nah, ini single sign on. Apa sih single sign on ini? Untuk peserta yang didaftarkan, yang mau ikut, siswa yang mau ikut SN, SD, harus punya akun LTMPT, wajib harus punya. Ya. Nah, di sini dilihat registrasi akun 4 Januari sampai 15 Februari untuk yang ikut SNMPTN. Jadi Bu Ida nanti di ranking yang ikut SNMPTN siapa harus registrasi akun LTMPT. Kalau sekolah sih udah punya akun ya, karena tahun kemarin udah ikut, tinggal siswanya. Yang boleh ikut hanya siswa kelas 12, yang udah lulus nggak bisa ikutan SNMPTN. Ya. Jadi wajib punya akun LTMPT agar bisa dilakukan pendaftaran untuk SNMPTN. Kemudian untuk UTBK nanti ya SBMPTN ya. SBMPTN waktunya beda lagi. Adik-adik yang mungkin tidak masuk ranking SNMPTN bisa ikut SBMPTN. Pendaftarannya nanti ya, registrasi akunnya 14 Februari. Jadi untuk saat ini Bu Ida konsen di SNMPTN aja dulu. Yang itu dulu dikelola. Kemudian juga di akun LTMPT terutama MAN ini kita sampai tahun terakhir ini agak kesulitan, banyak yang beberapa siswa tidak bisa daftar akun LTMPT, NISN-nya beda, NPSN-nya beda. Nah itu nanti Bu Ida harus aktif ke operator pusatnya, karena bukannya kita nggak bisa bantu, prosedurnya itu untuk PDSS operator sekolah menginput atau ada perubahan itu komunikasi dengan Kanwil baru ke pusat kan, jadi tidak ada PTN yang nyangkut di situ. Makanya kita agak sulit juga untuk membantu perubahan data atau membantu kenapa nggak bisa daftar, karena memang operator emis pusat langsung punya sendiri. Itu ada kontaknya kalau kesulitan mengisi PDSS. Oh, itu biasa dibantu ya. Nah, karena memang kadang di kabupatennya yang mentok, jadi dia tidak report ke pusat. Akhirnya itu 2 tahun lalu itu banyak yang komplain ke kami. Kami juga bingung ini ngebantunya gimana karena kita nggak ada jalur ke sana untuk PDSS dan MIS. Jadi untuk yang SNMPTN itu kita cuma terima data dari LTMPT. Jadi semua sekolah sudah daftar untuk kita kirim ke LTMPT. LTMPT ngasih ke kita datanya, hanya itu. Jadi untuk perubahan kita masih agak bingung ya. Kemungkinan bisa langsung ke helpdesk-nya LTMPT untuk ada next lagi. Nah ini mungkin pangkalan data sekolah dan siswa PDSS. Memang semuanya dilakukan oleh sekolah ya. Untuk PDSS ini kita sendiri nggak tahu tuh isinya gimana, PDSS kayak gimana isinya kita nggak pernah tahu. Karena memang kita tidak mengolah ini. Next. Nah ini syarat yang sekolah untuk mengikuti SNMPTN apa saja, masih sama sih seperti tahun kemarin. SMA, MA, SMK yang punya NPSN harus punya NPSN. Kemudian akreditasi, betul Ibu. Jadi sudah akreditasi, walaupun C pun itu sudah bisa ikut SNMPTN. Presentasinya sudah ada di situ. Kemudian wajib mengisi PDSS. Untuk SMA-nya itu harus yang kelas 12 ya untuk mengikuti SNMPTN. Memiliki layar raport 9155. Peserta yang memiliki program studi bidang seni olahraga wajib memiliki portofolio. Nah ini memang ada portofolionya. Untuk yang kalau di kita ada 2 prodi yang menggunakan portofolio, olahraga dan seni pertunjukan. Nah itu harus dikirim biasanya video dia seninya, entah itu bermusik atau
macam-macam tari juga bisa. Itu biasanya ada penguploadan videonya. Karena kita tidak ada selama pandemi tidak bisa tes langsung ketemu tatap muka, hanya lewat video. Kemudian pilihan program studi. Nah, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Kalau 1 PTN bisa 2 prodi. Untita semua bisa 2 prodi. Untita dan UI ya satu-satu masing-masing. Ya. Tapi jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama. Tetap untitanya harus ada. Ya boleh UI semua. Udahlah pilih yang Bantennya juga. Jangan dibuat keluar semua. Ya. Tidak disarankan lintas minat. Kenapa? Karena pengalaman ada beberapa yang akhirnya mentok di tengah jalan. Misalkan Saintek S dipaksakan ke jurusan yang IPS. Awal-awal oke, lama-lama kok ya itu tadi. Makanya dari sekarang siswa itu harus sudah punya minimal saya mau kesini harus punya tujuan atau passionnya. Biar pas kuliah juga semangat karena ya itu passion saya, itu basic saya. Jadi nggak blank banget gitu ya. Next. Nah ini tahapannya mungkin nanti pengumuman kuota sekolah tanggal 28 Desember Ibu. Jadi 28 Desember dicek lagi dapat berapa kuotanya, itu ditunggu tanggal 28 dulu untuk rankingannya. Kemudian di sini wah panjang sih sampai ada terulang. Ya udah nanti dilihat di web juga ada ini. Ya. Next. Nah ini juga mungkin pemeringkatan siswa mungkin sebelumnya udah pernah tahun kemarin masih sama ya. Mata pelajarannya apa saja, IPA, IPS, bahasa dan SMK. Next. Nah tanggal-tanggal ini jangan sampai kelewat. Kita semua sudah aplikasi, bukan manual lagi pendaftarannya. Jadi kalau kelewat tutup, nggak ada ampun. Jadi daftar ini jadwalnya harus diperhatikan, ya. Jangan sampai kelewat, mulai dari sosialisasi sampai launching penetapan siswa eligible-nya, pengisian PDSS, yang penting pendaftaran SNMPTN. Jangan sampai kelewat mentok di bulan Februari. Dan pengalaman kemarin memang banyak di akhirnya pada susah masuknya. Makanya dari sekarang digodok masih mending isinya di awal, serius. Nanti di akhir malah banyak yang kelewat akhirnya. Kasihan siswanya. Jadi dan untuk yang SNMPTN kita titip ya, maksudnya jangan sampai kalau sudah keterima tidak diambil. Kenapa? Bukannya kita ini maksudnya tetap harus ada catatan untuk siswa yang tidak diambil akhirnya udah keterima SNMPTN tidak diambil karena pengurangan siswa di daya tampung itu mempengaruhi akreditasi kita. Jadi merembet kemana-mana. Kita bisa turun akreditasinya gara-gara tadi ternyata awalnya minimum 20% malah jadi 19% karena ada yang keluar atau tidak diambil. Makanya di guru BK diwanti-wanti dipastikan lagi anak benar pengen di Untita gitu. Karena kita ngasih kuota 1 aja itu nyingkirin berapa pesaing gitu. Jadi cukup sayang kalau sampai tidak diambil, apalagi jalur undangan. Wah itu udah spesial banget, udah UKT-nya paling kecil. Kalau di SNMPTN itu beda dengan SBMPTN yang mandiri, itu UKT beda, levelnya beda. Yang jelas di SNMPTN itu udah paling kecil lah, grade 1 udah bisa dapat. Ya, next. Nah ini SBMPTN sama sih materi tesnya juga bisa dilihat ada TPS dan TKA. Masih 2 ini. Kelompok ujiannya Saintek, Sosul campuran. Jadi bisa ada 3 karena 2 tahun lalu hanya Saintek dan Sosul, tidak ada campuran. Baru tahun ini ada campuran dan tahun depan juga kita akan ada campuran juga. Kemudian pelaksanaan tesnya 2 gelombang, 14 hari, 28 sesi. Tapi satu siswa hanya sekali doang kesempatannya. Ya. Jadi 2 gelombang di sini bukan berarti bisa ikut 2 gelombang, ya. Hanya 1 gelombang. Kemudian hasil tes diberikan hasil tes secara individu. Nanti adik-adik bisa lihat di akun LTMPT-nya.
nilainya berapa, itu tidak dipublikasikan. Jadi masing-masing bisa lihat sendiri. Ya. Next. Peserta UTBK. Ini kelas 12 dan lulusan 2 tahun sebelumnya. 2020, 2021 itu bisa ikut. Tapi yang 19 sudah tidak bisa ikutan lagi untuk yang SBMPTN UTBK-nya. Ya. Jadi 2 tahun kebelakang paling maksimal mentoknya. Kemudian dan hasil UTBK sendiri hanya berlaku untuk tahun itu. Jadi yang UTBK kemarin sempat ikut UTBK ya sudah hangus, nilainya nggak bisa dipakai lagi nilainya untuk tahun depan. Ya. Kemudian terakhir membayar biaya UTBK. Ya, ini kan subsidi, jadi tetap masih ada biaya untuk pendaftarannya. Next. Next aja. Untuk ujiannya saintek. Nah ini waktunya. Kalau untuk yang saintek dan sosum itu 195 menit. Kalau campuran udah bayarnya mahal, ujiannya lama. 285 menit. Ya kan? Makanya masih mending sesuai aja. Ya. Kalau campuran kadang karena persentase dari yang campuran itu nggak banyak secara nasional itu sedikit. Jadi sekarang sudah mulai banyak yang konsen ke atau linear lah, dengan basicnya. Yang sosum aja ikutnya, ya. Karena beda belajar di SMA dan kuliah, makanya nanti jangan kaget kalau tiba-tiba kok kayak gini ya harus beda, ya berbeda belajar di sekolah dan kuliah. Di sekolah mungkin lebih banyak belajar, tapi kalau di kuliah belajar dan sosialisasi. Jadi jangan belajar tok kalau di kuliah, karena selesai kuliah biasanya kan kerja, review segala macam. Kalau yang anak terlalu sendiri itu kelihatan di pas wawancara interview, kelihatan dia tidak bisa kerja sama tim karena hanya bekerja sendiri. Makanya kuliah itu mungkin sebaiknya selain belajar juga bersosialisasi, karena akan di dunia kerja akan menghadapi berbagai macam orang, berbagai macam sifat orang. Jadi nggak kaget. Ya. Silakan itu berorganisasi segala macam, aktif lah. Karena itu bakal kepake ilmunya setelah lulus kuliah. Ya. Oke, next. Ini tahapan pendaftarannya. Kecil ya bacanya. Ya intinya inilah ada bisa lihat nanti. Karena kita sekarang masih konsen di SNMPTN dulu. Jadi itu infonya nanti bisa kita lihat nanti di website SNMPTN. Next. Nah, UTBK SBMPTN. Nah, itu nggak semua PTN mengadakan UTBK. Nasional se-Indonesia hanya 74, termasuk Untirta. Ya, jadi se-Indonesia itu ada 74 pusat UTBK PTN. Jadi sekarang namanya pusat UTBK PTN. Kalau dulu mungkin Panlok Banten. Panlok kan. Sekarang namanya pusat UTBK PTN. Ya. Semua infonya ada di ltmpt.ac.id. Next. Nah, ini rencana pelaksanaan UTBK SBMPTN itu gelombang 1 di bulan Mei. Pengennya sih memang setelah Lebaran. Karena kemarin itu ya hari pertama belum puasa, hari kedua berikutnya itu bukan siswa doang yang ngantuk. Awasnya juga itu lebih parah. Karena nggak ngapa-ngapain mesti melotot, itu agak kagok juga, kita ngantuk semua. Jadi untuk yang berikutnya kemungkinan kita habis Lebaran biar sama-sama happy lah siswa sama pengawasnya. Karena nggak bisa ngopi kalau yang bulan puasa. Beda dengan karena kita UTBK itu kita pakai Tangerang juga di Universitas Multimedia UMN Serpong. Mereka rata-rata non-muslim, pengawasnya dosen yang ngawas dosen juga. Ya kasihan panitia dari sini, cuma bisa melihat mereka makan gitu. Makan siang. Jadi ya itu tadi. Cuma yang pahala gede sih. Next. Nah ini waktu ujiannya dari pagi loh, 6.45 peserta masuk ruang dan otomatis peserta harus datang 1 jam sebelumnya, berarti 5.45 harus sudah di
beroperasi untuk yang sesi pagi. Ya. Kemudian sesi siang dimulai jam 12.30. Ya kan? Jadi kebayang itu kalau pengawas dari subuh sampai ke maghrib, nggak maghrib sih, 15 ya WIB, sampai sore, itu lumayan sih. Itu kalau lancar. Karena apa? Suka ada mati listrik, bisa ada trouble di servernya. Itu akhirnya ngedorong yang sisi belakangnya. Gitu. Ya apa, yang paling pengawasnya sih. Jadi pulangnya bayaran sama, tapi pulangnya lebih lama. Gitu. Next. Ini yang campuran. Oh, campuran. Kalau campuran biasanya sehari hanya 1 sesi. Karena nggak mungkin bikin 2 sesi. Karena bakal tabrakan ke maghrib. Susah juga. Yang 2 kali ujian, dia TPS ikut, TKA Saiteknya ujian, TKA Sosumnya juga ujian juga. Ya. Makanya adik-adik kalau bisa mah Saitek dan Sosum aja lah. Jadi selain waktunya lebih sedikit, ya udah lebih konsen belajarnya juga. Next. Nah ini biayanya. Saitek Sosum 200.000. Kalau yang campuran 300.000. Ya, tadi udah bayar mahal, ujian lama, capek juga, belajar juga lebih banyak jadinya. Itu sponsornya ada di bawah, ada Mandiri, BNI, BTN, BRI. Ini dari pusat soalnya, jadi ya mesti ditampirin juga. Bisa bayar di bank-bank tersebut. Next. Apa nih persyaratannya? Lulusan tahun 2020 bisa, 2021 bisa, dan yang kelas 12 ya. Jadi bisa 2 tahun ke belakang kalau yang SBMPTN bisa ikut. Untuk yang pendaftaran SBMPTN dan mengikuti dan memiliki nilai UTBK jelas. Jadi nanti waktunya dipisah, waktu untuk pendaftaran UTBK dan waktu pendaftaran SBMPTN tidak digabungkan. Ya, jadi jangan lupa nanti begitu pendaftaran, jadi begitu udah selesai UTBK, udah tuh nggak lihat info apa lagi, kelewat pendaftaran SBMPTN-nya, sayang nilai UTBK-nya nggak kepake. Dan itu kejadian kan kemarin tahun ini itu banyak yang kayak gitu. Jadi dikiranya udah UTBK tinggal nunggu hasil aja. Padahal pas daftar UTBK kan itu belum ada penjurusan pemilihannya kemana, gimana dia bisa tahu lulus atau enggaknya gitu. Jadi lu yang suka kelewat juga, selesai UTBK dia nggak ngecek lagi pendaftaran SBMPTN-nya. Next. Nah ini jadwalnya benar-benar nggak berubah karena 2 tahun yang lalu 3 kali berubah karena awal-awal pandemi. Awalnya full, jadi setengahnya labnya, kemudian jadwalnya berubah lagi, yang COVID ada susulan lagi. Wah itu acak-acak kan 2 tahun yang lalu. Itu agak repot. Untuk tahun ini schedule-nya, jadwalnya. Dan jangan lupa pembuatan akun LTMPT, itu yang paling penting, yang paling atas. Bikin akun yang aja. Enak udah punya akun lah, tinggal daftar aja. Ya, next. Peserta penonton, KIP atau beasiswa itu beri isi ya, istilahnya. Sekarang KIP kuliah. Ajukan dari sekarang, karena ini daftarnya mandiri. Ya, jadi jangan begitu udah lulus, keterima, terhambat biaya kuliah. Dari sekarang bisa diajukan ini. KIP kuliah itu kok maksudnya terdaftar di pusatnya. Nanti di LTMPT, kalau adik-adik itu sudah terdaftar sebagai KIP kuliah, itu nggak bakalan bayar daftar juga. Gitu. Jadi tolong Bapak Ibu dibantu siswa-siswa yang mau ikut KIP kuliah ini, gak apa-apa. Dan itu banyak kok, kemarin kita hampir 300-an atau 500 siswa yang terdaftar sebagai KIP kuliah. Jadi begitu lulus juga nanti dapat KIP kuliah, nggak bayar PCP lagi. Jadi yang memang mau mendaftar KIP kuliah itu dibantu saja nanti, ya. Dan bagusnya sudah terintegrasi, jadi langsung ketahuan di status siswa itu di LTMPT-nya, di akunnya. Ya. Cuma pernah bermasalah double akun nggak di sini? Di MAN 2, NIS-nya double. Nah ini yang kagok nih, karena dia daftar UTBK-nya di
NSN yang A, tapi KIP kuliahnya di NSN yang B. Nah itu nggak bakal matching dan nggak bakal dapat KIP kuliahnya, nggak bakal bisa sinkron. Jadi tolong diperhatikan lagi kalau misalkan UTBK-nya pakai NSN yang A, KIP kuliahnya yang A juga, jangan sampai beda. Ada yang kita protes, Pak, saya kan KIP kuliah, kenapa bayar ini UTBK-nya? Karena yang terdaftarnya bukan yang itu NSN-nya atau NIK-nya. Karena sekarang juga kalau nggak salah masukin NIK juga sih, ya untuk menyinkron data ke distrik capil. Next. Nah ini kontaknya. Ini ke sini kalau mau kontak yang nasional sebenarnya. Untuk PDSS, untuk apalagi ada masalah UTBK segala macam. Kalau UTBK mungkin masih bisa kita bantu. Tapi untuk SNMPTN, PDSS itu langsung ke sini. Gitu. Nggak usah datang Bu, di kontak aja, di email. Lewat HPC, Halo LTMPT juga ini cukup. Memang ada waktu jeda, cuma delaynya nggak lama sih. Mungkin cuma sehari 24 jam lah baru dibalas. Karena kan mereka menangani nasional. Dan enaknya kalau di Halo LTMPT itu ada historinya. Jadi kita tinggal ngasih nomor tiket sekian, kenapa belum diproses. Jadi dari nomor tiketnya yang kita ajukan. Next. Oh oke. Ya dari 3 jalur tadi ada yang pertanyaan nggak? Kalau kita langsung aja sebelum kita turun kampus. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu juga boleh. Silakan. Ada yang mau nanya nggak? Adik-adik? Cowok-cowok? Aduh 3 doang, 4 deh. Ayo yang mau nanya siapa? Mumpung di sini. Tak kelihatan. Siapa? Ada nggak yang mau nanya? Silakan, mumpung di sini loh, mumpung di sini. Nanti kalau kita sosialisasi sekabupaten ke ramai banget, agak susah lagi nanti. Gimana Ibu MC? Bersuara kalau ada yang mau bertanya. Oh silakan Ibu. Ada yang nanya? Bingung kayaknya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua PMB ya? Lupa saya. Bapak Tisahyono. Alhamdulillah Pak. Saya senang luar biasa dengan segala-galanya Pak. Dengan segala-galanya, dengan sambutannya, dengan pemaparan yang luar biasa. Sehingga kami mungkin mau bertanya juga terkesima. Saking anaknya luar biasa gitu. Bapak, tadi setelah dipaparkan semuanya, insya Allah buat kami itu cukup jelas ya. Cuma ada sedikit beberapa ganjalan yang mungkin belum dipaparkan ya. Tadi mengenai pembiayaan mungkin Pak ya. Ya. Kalau masalah SNMPTN, barangkali nanti Bu Ida yang ngatur. Kalau saya Pak kebetulan saya sebagai wali kelas 12, kadang-kadang yang dipertanyakan itu Pak. Bu bagaimana masuk ke situ biayanya? Gitu kan biasanya seperti itu. Biaya yang mandiri dengan biaya yang SNMPTN itu bagaimana Pak? Perbedaannya seperti apa? Kemudian bisa dijangkau juga oleh anak atau tidak? Gitu kan ya? Karena kebetulan anak-anak kami juga ya dari daerah juga gitu kan ya. Mungkin kalau misalnya ada gambaran anak-anak kami bisa mempertimbangkan. Mungkin hanya itu Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi. Ya, jadi Maya tadi saya ada gambaran tentang jalur nasional dan mandiri. Ya, dari kita mengarahkan kalau bisa adik-adik itu masuk ke jalur nasional, belajar yang benar, daftar KIP kuliah itu akan tenang nanti. Jadi untuk yang jalur nasional, kalau adik-adik sudah terdaftar KIP kuliah di awal, itu tidak usah mikirin SMP lagi nanti berikutnya. Tapi memang di setiap kampus mau dimanapun jalur mandiri itu pasti beda. Pasti ada sumbangan pengembangan institusi. Kita ada namanya SPIN, sumbangan pengembangan institusi. Dan itu memang setiap mandiri itu pasti ada. Ya, jadi kalau bisa kita arahkan di jalur nasional. Kalau misalkan karena di jalur mandiri tidak ada beasiswa atau KIP kuliah juga tidak berlaku di kita, ya. Jadi memang untuk KIP kuliah
berlakunya hanya di SN dan SBMPTN. Ya, makanya ikutlah NIR nasional dulu aja. Kalau memang masih berat juga, tadi itu kita ada D3. Dan jangan takut dengan D3, kan D3 juga kita ada ahli jenjangnya, bisa kayak S1 juga. Nah itu lebih enak lagi kalau D3 juga kan ibaratnya bisa istirahat dulu, baru lanjut ke S1. Kalau mau lanjut juga masalah bisa. Ya. Tapi memang untuk IP kuliah hanya berlaku di jalur nasional. Mau SN, SBMPTN, itu sudah bisa sinkron dengan data KIP kuliah. Dan itu akan mempermudah adik-adik atau semuanya siswa yang masuk ke nanti. Ya. Jadi mungkin untuk pembiayaan detailnya kita belum keluar sih. Ada grade 1 sampai grade berapanya ada. SNMPTN itu grade 1 sampai berapa, SBMPTN grade berapa. Yang jelas kalau di Mandiri memang pasti beda. Karena kesulitan atau ketetapan ujian juga kan beda-beda. Mulai dari jalur undangan lewat SBMPTN dan Mandiri. Ya, karena Mandiri pun itu kan memang nasional, tapi kadang hanya wilayah barat saja yang banyak pendaftarnya. Beda dengan yang SN dan SB. Papua pun sering daftar ke Tirta. Jadi untuk yang SNSB kenapa dilakukan KIP kuliah? Karena cakupannya lebih luas, pendaftar juga lebih banyak di SNSB. Ya. Mungkin itu terjawab Ibu. Ya, ada lagi? Enggak, silakan. Kalau ada lagi, mumpung di sini. Silakan. Perbedaan KIP sekolah dengan KIP kuliah. Makasih. Ya, siap. Ya, kita malah kurang tahu kalau KIP sekolah. Kita tahunya KIP kuliah. Dan KIP kuliah memang dulunya bidik misi namanya. Memang untuk mengurangi beban untuk siswa yang tidak atau kurang mampu, itu ada di bidik misi atau KIP kuliah. Mungkin KIP sekolah juga mungkin sama beasiswa juga atau bidik misi juga. Cuma ruang lingkupnya di sekolah. Dan itu tapi tidak lanjut ke KIP kuliah. Dia harus daftar lagi untuk KIP kuliah. Ya, jadi sudah dapat KIP sekolah, bisa lanjutkan lagi ke KIP kuliah. Dan untuk KIP kuliah sendiri mungkin ada, apakah ada review juga setiap tahun, karena kan bisa jadi nasib orang kan tidak selamanya seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah mumpuni, jadi setelah semester 3 bisa mengajukan penurunan UKT juga, tapi tetap kita visitasi. Kita harus sampai juga. Jadi sebenarnya untuk biaya kuliah di kita pun fleksibel. Ya. Jadi kita juga untuk yang kemungkinan juga pas selama kuliah ada yang orang tuanya mungkin PHK segala macam, itu bisa ada pengajuan di kitanya. Dan kita ada visitasi setiap tahun, setiap semester malah. Kita selalu ada yang mengajukan untuk penyesuaian UKT. Ya. Jadi kita jangan takut, ada penyesuaian juga. Ada lagi? Ada lagi? Yang kalangan. Yang laki-lakinya nih, gimana nih? Ayo, semangat dong. Aduh. Ini emang jumlah siswa putra. Oh. Sebelum jadi negeri, sebelumnya apa nih? Tapi namanya Mandua atau? Oh, iya. Dan emang maksudnya mata pelajarannya kan kalau SMK ada SMEA, ada STM. Apalagi kesemeannya atau gimana? MA, ya. Oke. Ya, cukup berbahagialah para putra di sini. Waduh, banyak. Ada pertanyaan dari putranya, silakan. Silakan Gak apa-apa, mau di sini enak nanya-nanya dulu aja. Iya, nanti mah susah. Kalau via telepon kita banyak yang masuk soalnya. Ada lagi? Atau gimana? Silakan MC. Selanjutnya acaranya gimana nih? Habis. Mungkin pengen muter ya ini. Lihat kampusnya seperti apa. Ya mungkin sedikit dari saya Pak, mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelumnya mohon maaf Bapak, tadi ada salam dari Bapak Kepala, Bapak Firman Andi Winasa. Ya mohon maaf beliau tidak bisa kemari ya.
Mungkin saya ingin bertanya mengenai beasiswa, Pak. Nah, untuk anak-anak yang kuliah di sini, apakah ada beasiswa untuk mereka? Kalaupun misalnya dapat di semester berapa, kemudian mungkin berapa persen dari biaya kuliah mereka supaya mereka ada gambaran. Gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bapak Angga mungkin bisa dijawab ini. Silakan Bapak Angga. Ini tim pulas ini. Oh, Angga juga apa sama ya? Keduanya sama ya. Iya. Pantesan kayaknya teman-temannya familiar gitu ya. Ya. Izin Pak Tono, Bapak Ibu yang hormati, siswa-siswi MAN 2 Kabupaten Sangka. Terkait dengan beasiswa mungkin minta bantuan Om Denny. Tadi saya taruh di brosur di file Selayang Pandang Untirta. Jadi beasiswa di Untirta ini alhamdulillah banyak dan dari berbagai macam sumber. Memang untuk yang di awal ini, untuk pada saat mahasiswa ini masuk, itu yang bisa, itu untuk beasiswa yang bisa diterima di semester 1 begitu. Untuk selanjutnya memang alhamdulillah semenjak Untirta berada di Sindang Sari ini lebih dari stakeholder khususnya kaitan dengan CSR-nya perusahaan-perusahaan mereka begitu, seperti BUMN yang ada di Indonesia hampir semua sudah memberikan CSR untuk Untirta. Ada Angkasa Pura itu yang ngurusin pesawat ya, penerbangan traffic pesawat. Di bagian itu aja Om Tommy, di bagian beasiswa ada di slide-slide akhir. Jadi banyak sekali peluang beasiswa untuk teman-teman yang semangat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi kemarin juga kita baru menyerahkan dari Indah Kiat juga memberikan CSR untuk kita dan besarannya berbeda-beda. Jadi ada yang memang dibayar khusus untuk UKT-nya atau uang kuliah tunggal, karena di kampus ini nggak ada lagi istilah SPP ya. Jadi adanya itu UKT, uang kuliah tunggal, dan dibayarkan ini setiap semester. Jadi kalau penerima beasiswa kebanyakan itu UKT-nya sudah ditanggung, sudah dibayarkan oleh beasiswanya. Ya, ini kakak Duta Untirta ini juga beberapa penerima beasiswa. Jadi teman-teman yang memang mau melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, yang paling penting kalau dari kami itu selalu kami sampaikan bahwa teman-teman harus punya niat dan semangat. Itu dulu. Kalau biaya itu nanti mengikuti. Gitu. Dan yang pasti memang perlu dukungan dari orang tua gitu, minta izin, minta restu. Oh ini tapi kecil-kecil ya, mohon maaf. Ini terkait dengan prestasi, ada yang terkait dengan beasiswa di situ Om Tommy. Jadi beberapa beasiswa, ada juga yang memang beasiswa ini silakan Bu. Beasiswa ini juga include ke living cost atau biaya hidup. Jadi sudah dapat beasiswanya. Nah ini beberapa beasiswa yang ada di Untirta sampai dengan update 2021 awal atau 2020 akhir. Jadi ini beasiswanya. Kalau sudah dapat beasiswa UKT-nya dibayar, dan ada juga yang mendapatkan living cost atau biaya hidup. Wah itu enak banget kan? Udah kuliahnya dibayarin, hariannya dikasih duit, siapa yang nggak mau? Nah, jadi syaratnya adalah yang pertama masuk dulu ke Untirtanya. Iya, kalau nggak masuk nggak bisa dapat beasiswa Untirta. Jadi ini beberapa. Yang pertama itu adalah KIP kuliah yang dulunya namanya bidik misi. Ini khusus untuk mahasiswa yang kurang mampu. Kemudian ada dari Bank Mandiri. Nah nominalnya bisa dilihat ini ada 4,8. Kalau misalnya nanti UKT teman-teman cuma 500.000, contohnya di grade 1. Ya berarti sisanya itu adalah untuk living cost. Kalau yang per tahun berarti kan cuma misalnya 1 juta, berarti 3,8 living cost. Cukup nggak tuh? Cukup lah buat, apalagi rumahnya deket, apalagi kuliahnya daring. Iya.
Ini ada PPA, kemudian BBP, nah ini 4,2 per tahun. Kemudian dari Basda juga kita kerjasama, ini rutin. Kalau ini mungkin kecil ya, kalau dari Basda Kabupaten Serang. Kemudian ada Basda yang berbasis dengan prestasi, nah ini lumayan. Ini ada 5 juta per tahun. Kemudian dari PGN atau perusahaan gas negara juga memberikan 7,2 juta per tahun, kuotanya ada 75. Dari Jarum, nah ini beasiswa Jarum nih bukan hanya dapat beasiswanya aja nih, tapi ilmunya, soft skill, pengembangan diri, nah itu dapat tuh. Jadi beasiswa Jarum, kemudian kalau dia udah per bulan, 750.000 per bulan, itu di luar SPP atau EUKT. Kemudian Bank Indonesia, nah ini Karya 4 Salemba, CAP Chandra Asri. Selanjutnya Om Tommy. Ada di CAP, kemudian Jakarta Pintar, Posko, Cahaya Pintar, Dereka Cipta, banyak sekali kalau beasiswa. Jadi teman-teman tinggal maunya aja dan keterima di Untirta, nanti insya Allah dapat beasiswa. Dan beasiswa itu yang reguler itu dimulai dari semester 3, jadi menggunakan nilai semester 1 dan 2. Jadi IPK yang digunakan adalah IPK semester 1 dan 2. Jadi semangat ya. Coba saya mau tanya dong, siapa yang memang berniat untuk melanjutkan ke Untirta? Boleh acungkan tangannya. Ayo. Segini aja nih. Serius nih. Nah, ini dari sini banyak nih. Wah, ini banyak nih. Ngacung aja dulu lah, ya kan? Yang penting ngacung dulu lah. Gitu. Yang dari sebelah sana nggak ada, wah ada satu. Ada lagi. Jadi yang baik yang kelas 12 ataupun kelas 11, yang khususnya yang kelas 12 memang harus sudah bersiap diri. Karena persaingan masuk ke Untirta ini kita sudah dari semua provinsi pendaftarnya. Jadi yang pinter di Mandua Kabupaten Serang itu bersaing dengan seluruh siswa yang ada di Indonesia, bukan hanya MAN, tapi SMA sederajat begitu ya. Jadi tingkat kompetisinya ini tinggi. Kalau bukan buat takut-takutin, tapi ngelihat progres Untirta, mungkin kita tanya Om Tono, Om, untuk pendaftar SBMPTN Om, tahun lalu berapa Om? Tahun lalu udah sampai 30.000-an ya. 30.000, itu orang loh. Kalau bebek sih masih bisa kita jegal ya buat masuk ke Untirta. Tapi kalau ini orang 30.000 pengen masuk ke Untirta, dan SBMPTN itu kuotanya berapa Om? SBMPTN itu sekitar 4.000 ya. SBMPTN ya? 2.500-an. 2.500. Jadi dari 30.000 itu tidak sampai 10%-nya yang keterima di Untirta. Jadi kalau teman-teman tidak punya niat dan usaha yang lebih, jangan harap. Ya, jadi harus digituin anak-anak itu yang Bapak Ibu ya. Jadi kenapa saya udah pintar di sekolah, tapi kok nggak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri? Ya karena tadi itu, lawannya bukan bebek. Iya kan? Jadi kalau yang udah dari sekarang tadi yang ngacungnya cepat itu dulu, yang udah yang di belakang sini, siapa yang mau Untirta, ngacungnya cepat. Itu harus dikasih PR banyak untuk belajar. Iya, gitu. Iya, jadi saran saya teman-teman, kami baik dari UPPMB maupun dari Humas itu sangat menyarankan teman-teman ikut bimbingan belajar yang bisa melihat indikator teman-teman bisa kira-kira nih kalau di kampus mana yang bisa teman-teman capai gitu dari nilai nanti hasil tes ya. Nih kamu nanti bisa kira-kira kalau dari nilai ini kamu bisa ke kampus ini dengan jurusan ini. Nah itu kelihatan. Jadi kita cari bimbel yang selektif untuk penambahan khusus untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Karena memang setiap tahun kompetisinya semakin sulit, semakin banyak pendaftarnya. Begitu. Itu yang tadi kan SBMPTN 200.000, 300.000. Gimana kalau nanti 50.000 itu? Pendaftarnya nambah banyak lagi. Gitu ya kan? Jadi PR teman-teman ini ada dua. Yang pertama masuk ke Untirta atau masuk ke perguruan tinggi negeri,
Kami doakan teman-teman masuk semua. Yang keduanya adalah dapat beasiswa. Jadi udah gak mikirin lagi kan? Kuliahnya santai gitu ya. Yang penting semester 8 selesai. Syukur-syukur bisa 3 tahun gitu kan? Selesai. Jadi teman-teman kita ketika mendengar ini dari kami harus lebih termotivasi gitu. Lihat dong kakak-kakak yang keren-keren ini di samping itu. Ganteng-ganteng nggak? Tapi MC-nya cantik nggak? Iya, pakai masker aja bilang cantik ya, karena perempuan. Begitu. Jadi kembangkan potensi diri karena insya Allah perguruan tinggi akan mengantar teman-teman ke kehidupan yang lebih baik. Begitu. Jadi dengan guru-guru yang baik di sekolah MA-nya, kemudian nanti kuliah, nanti buat bapak dan ibu ini bangga. Caranya nggak cuma ngehayal masuk Untirta tapi nggak ngapa-ngapain, atau main handphone. Tadi nggak boro-boro, nggak follow, jangan-jangan nggak follow PMB gitu ya, nggak follow Untirta official gitu. Cari-cari informasi terus dan di akun yang resmi. Hati-hati ya, banyak penipuan, banyak hoax gitu. Jadi teman-teman harus selektif. Tadi itu yang Om Tono sampaikan, nanti mungkin slide-nya juga bisa yang diberikan gitu. Jadi akun mana sih yang resmi? Karena saya yakin teman-teman sekarang lebih mencari informasi di menggunakan media sosial ya, lebih mudah begitu. Dan materi untuk SNMPTN dan SBMPTN sudah bisa diunduh di website resmi LTMPT. Nanti bisa minta bantuan Bapak Ibu gurunya. Begitu. Mungkin dari kami cukup sekian, Bapak Ibu semua, Om Tono, Tri Cahyono tapi biasa dipanggil Pak Tono gitu ya. Jadi kita panggilnya Pak Tono aja lah. Atau Om Tono kalau ya. Ada lagi Om? Udah ya. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf MC, saya ambil alih dulu ini mic-nya. Kalau mic udah di saya agak susah untuk lepas. Ya namanya orang humas ya Bu ya. Beginilah keadaannya. Pak Angga, ya. Ya, baik teman-teman, kita dari PMB menginstruksikan bahwa teman-teman harus tahu di kampus Sindang Sari ini gedungnya gedung apa aja sih. Walaupun tadi sudah dijelaskan ya, tapi kan masih menghayal-hayal. Kalau dari depan tuh masuk kan, wah, ini sekolah kami ini seperti ini, gitu nggak sih? Pengennya, gitu kan? Jadi saya sebagai orang Serang, orang Banten sangat bangga. Bukan berarti saya karena kerja di Untirta atau sebagai alumni Untirta, tapi melihat pertama dari kemegahan gedung, ketika jalan melihat menara, apalagi kalau melihat malam, lampunya udah ada 8 di menara, indah sekali. Ini kampus ini benar-benar smart and green. Wah, terima kasih. Ya kan? Mudah-mudahan ini nggak lebay gitu saya ya. Banyak kenyataannya seperti itu. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru dan teman-teman untuk mengenal lebih dekat gedung-gedung yang ada di Untirta. Di sini ada 12 gedung di luas lahan sekitar 11,5 hektar. Ini baru 11,5 hektar. Kita punya masih ada sekitar 30 hektar lagi yang belum tergarap. Dan kami minta doanya dari semua, tahun depan akan dibangun embung. Embung itu apa namanya ya? Kalau kata orang Sunda nggak mau gitu ya. Danau. Jadi kita membuat danau nanti di belakang, jadi sebagai sarana rekreasi, refreshing, aktivitas akademika, dan mungkin nanti juga untuk dari luar ketika pandemi ini mudah-mudahan sudah berkurang, jadi bisa mengunjungi Untirta di pinggir danau gitu ya, sambil menikmati keindahan dan sambil nunggu pepohonannya besar. Nanti lokasinya ada di belakang. Insya Allah 2022 ini dibangun, jadi teman-teman nanti main ke sini sudah ada embungnya. Begitu. Bukan embung nggak mau ya. Jangan salah. Oke, nanti teman-teman akan dibantu oleh teman-teman dari Duta Untirta. Ini ada Mas Adam, kelihatan ya? Sini Mas Adam. Ini Duta Untirta 2020, Mas Adam. Ya, yang tinggi banget. Harus naik saya. Kemudian ada, ini sebagai ketua Ikatan Duta Untirta. Jadi kalau mau nanya-nanya soal Untirta, Mas Adam, japri aja. Gampang kan ya? Hati sama santri. Agamanya kuat ini semua ini. Kemudian Mas Ruben boleh sini. Nah,
Ini Mas Ruben. Nah, nanti teman-teman akan dipandu, kemudian ada wakil satunya Rizky. Nah, ini Mas Rizky. Ya, nanti akan memandu. Dan kemudian Maifara. Nah, MC tadi ini akan membantu teman-teman juga nanti keliling apa namanya kunjungan gedung ya, gitu. Kasih tahu di sana ada apa aja, fakultas apa, ini buat apa ya. Jadi tolong langsung kita bagi saja. Teman-teman ini totalnya ada berapa Bapak Ibu? 50. Mungkin ada closing statement dulu. Apa ya namanya? Sambil bersiap, Iya, silakan masalahnya habis keluar langsung ini ya kalau bersama. Iya, nanti tolong pergunakan waktu di sini jadi untuk adik-adik lebih mengenal kita seperti apa, bisa langsung melihat, nanti pelajari atau tanya-tanya nanti di lokasi tentang yang ingin ditanyakan ya. Jadi kalau keluar dari sini punya bekal, bapak-bapak ibu juga di sini ada bekal tentang kita seperti apa yang bisa disampaikan ke teman-temannya nanti di sekolah ya. Jadi adik-adik semua nanti jadi minta kampus juga, minta kampus kita untuk menyampaikan ke rekan-rekan yang lain. Dan bapak ibu juga mungkin tadi mengenai program beasiswa, kemudian pasca sarjana bisa diinformasikan juga ke guru-guru yang lain atau rekan-rekannya juga. Jadi dari semua informasi yang ada di kita untuk disampaikan lagi ke yang lain. Terima kasih sudah berkunjung ke Untirta. Kami dari IPB dan Humas mengucapkan banyak terima kasih. Nanti kita melakukan ke kampus dan sesi terakhir mungkin foto-foto ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua yang hadir di sini, sekali lagi terima kasih atas kunjungannya. Nanti Bapak Ibu juga diajak ya, teman-teman duta, biar tahu ini gedung apa gitu. Takut nanti ada informasi yang kurang jelas juga bisa ditanyakan kita. Baik, snacknya di bawah saja langsung. Nanti kita akan berputar ke seluruh yang ada di Untirta. Ya lumayan jalan kaki ya gitu, olahraga siang. Dan terakhir akan ada sesi foto bersama di depan. Nanti view-nya adalah menara di situ ya. Kita nanti foto bersama di situ. Baik, 12 orang sebelah sana. Boleh maju ke sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini langsung dipandu sama Mas Adam. Silakan langsung dibawa keluar. Nah. Oke, 12 selanjutnya silakan berhitung. Ya, silakan. Ini 8, 4. Ini akan dimentori oleh Mas Ruben. Silakan Ben. Nah, ini bukan Ruben Onsi tapi ya. Kebenaran kayak dikit lah. 2, 4. Oh, udah nih. Ya, oke. Sekarang yang ketiga sama Mas Rizky. Rizky apa Rizky sih? Rizky. Tuh kan salah. Rizky. Ayo boleh 12 selanjutnya. Ya itu, nggak apa-apa ntar di bareng-bareng di sananya. Sisanya sama Kak Mei. Silakan. Kalau Bapak Ibu boleh nunggu di sini dulu aja. Nanti ketika foto bersama, tinggal di sana. Kalau mau keliling juga boleh. Mangga. Silakan.